Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nur Hasanah. Saya dari Prodi Biawar semester 7. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang materi yang telah dibawakan sama Nazia Rizka Amalia, yaitu arah kiblat. Nah, yang akan dibahas dari materi ayat arah kiblat itu yang pertama, apakah definisi dari arah kiblat? Yang kedua, apakah dasar hukum dari arah kiblat? Dan yang ketiga, bagaimanakah sejarah dari arah kiblat? Sebelum kita mengetahui apa arah kiblat, terlebih dahulu apa itu arah? Nah, arah berarti jurusan, tujuan, dan maksud arah terdekat yang diukur melalui lingkaran besar permukaan bumi, dan istilah yang lainnya yaitu jihah, sahoh, dan azimut. Nah, sedangkan kata kiblat berarti Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram di kota Mekah. Para ulama sepakat mengarah ke arah kiblat adalah syarat sahnya sholat yang wajib dituju oleh umat muslim. Jadi dapat kita simpulkan ya, apa itu arah kiblat? Arah kiblat itu adalah arah yang menuju Ka'bah atau Baitul melalui jalur paling terdekat dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah sholat dimanapun berada di belahan dunia ini. Selanjutnya, apa itu dasar dari arah kiblat? Yang pertama, dari Al-Quran banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dasar hukum arah kiblat, antara lain yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpalinglah ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang kedua yaitu dari hadis. Di antara hadis yang berkaitan dengan penjelasan dan dasar menghadap kiblat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sabit bin Anas berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari sedang sholat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat, sesungguhnya aku melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang rukun pada sholat fajar. Lalu ia menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpalinglah seperti sekelompok nabi, yakni ke arah kiblat. Selanjutnya, sejarah dari arah kiblat. Secara singkatnya, sejarah arah kiblat itu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan berhubungan juga dengan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi sejarahnya, Masjidil Aqsa dalam Islam merupakan salah satu destinasi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan ke surga. Dalam perjalanan ini, Rasulullah bertemu beberapa nabi pendahulunya. Pada akhirnya menerima perintah sholat 5 waktu tersebut. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang pertama untuk menunaikan sholat selama 16 sampai 17 bulan setelah berpindahan ke Madinah pada tahun 624. Akan tetapi, Rasulullah menerima petunjuk pada saat sedang melaksanakan sholat. Rasulullah harus mengubah arah kiblat ini menjadi menghadap ke Ka'bah. Pada masa Nabi Muhammad,
Awalnya perintah sholat itu ke Baitul Maqdis di Palestina, namun Rasulullah berusaha untuk tetap sholat menghadap ke Ka'bah. Caranya dengan mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah dengan menghadap ke utara. Namun ketika beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka menghadap kedua tempat yang berlawanan arah menjadi mustahil. Dan Rasulullah sering menengadahkan wajah ke langit berharap turunnya wahyu untuk menghadapkan sholat ke Ka'bah hingga turunlah ayat 144. Jadi, Ka'bah merupakan bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi ini untuk dijadikan tempat ibadah manusia pertama. Dan Allah telah menetapkan bahwa sholatnya seorang muslim harus menghadap ke Ka'bah. Mungkin cukup sekian penjelasan ulang tentang arah kiblat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.